Selamat sore para pemirsa, saya Tony Amsir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 3 Januari. Bank SDM mengumumkan hasil survei terbaru terkait bonus akhir tahun. Rata-rata bonus tahunan perusahaan mencapai 1,39 bulan. Di antaranya industri kargo perkapalan mengalami pertumbuhan yang pesat. Evergreen Marine membagikan bonus sebanyak 20 bulan. Sementara industri mamin yang mulai cerah kembali pada tahun lalu, kali ini bonus tahunan malah tidak sampai 1 bulan. Walau tekanan kerjanya cukup berat, staf teknisi yang telah bekerja selama lebih dari 3 tahun di perusahaan asing ini merasa terkompensasi saat menerima bonus akhir tahun sebanyak 6 bulan. 目前的话，因为有规划，就是要去卖房，这样就是当成买房的基金。 Rata-rata perusahaan pada tahun ini membagikan bonus tinggi 1,39 bulan, tertinggi pada industri keuangan yakni 1,97 bulan. Karyawan berprestasi bahkan bisa menerima bonus sebesar 12 bulan. Sektor teknologi informatika berada di posisi kedua dengan rata-rata 1,6 bulan. 76% diantaranya berpeluang mendapat kenaikan gaji. Pegawai sektor transportasi dan logistik rata-rata mendapat bonus 1,5 bulan seiring pulihnya pasar industri transportasi maritim. Perusahaan Evergreen Marine akan membagikan bonus akhir tahun sebesar 20 bulan. 最高给出大概平均20个月这样的年终，那主要是因为受到了还有地缘政治的影响，以及红海危机这样的状况，所以呢，让这个运输产业就忽然收到了一个运价翻转这样的情况。 Bonus akhir tahun pada industri kuliner dan perhotelan yang menunjukkan pemulihan selama 2024 malah tidak sampai 1 bulan. Pakar ekonom menganalisis, walau permintaan domestik menunjukkan pemulihan pasca pandemi, faktor bencana alam seperti gempa dan taifun pada tahun lalu ditambah dengan melambungnya beban usaha turut memengaruhi laba perusahaan. Industri layanan jasa masih membutuhkan lebih banyak angka konsumen. Kalau ada peluang untuk menarik lebih banyak wisman untuk berbelanja, pelaku usaha baru bisa membagikan laba usaha bagi para karyawannya dalam bentuk bonus akhir tahun. Yuan Legislatif meloloskan amandemen Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, di mana lansia berusia 80 tahun ke atas dapat merekrut PMA tanpa harus melampirkan evaluasi medis. Namun Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kesehatan menyatakan penyesalannya saat diinterpelasi di Yuan Legislatif, yang mencemaskan kelak pasien gejala parah akan semakin sulit mendapatkan PMA, dan pihaknya akan melakukan pembahasan guna mengurangi bentrokan yang terjadi. Yuan Legislatif meloloskan proposal yang mengizinkan lansia di atas usia 80 tahun untuk merekrut PMA tanpa harus melampirkan evaluasi instansi medis, sehingga membuat sebagian keluarga pasien bergejala sedang dan parah khawatir akan semakin sulit mencari pekerja setelah persyaratan ini dilonggarkan. 很难照顾的病人，的确，外籍移工们他们会比较不喜欢去照顾这样。 MOHW berharap agar PMA dapat diberdayakan secara optimal. Terkait apakah amandemen UU ini akan berdampak pada sistem perawatan jangka panjang, MOHW menyatakan dana perawatan jangka panjang saat ini masih ada 100 miliar dolar Taiwan. Sistem perawatan jangka panjang level 2 juga akan ditingkatkan lebih dini menjadi level 3, namun pihaknya tetap mencemaskan efek yang timbul pasca amandemen UU. 所以我们确实很担心哦，其实这个修法过后，会在供需上面更加的失衡。那么稀少的一个外籍过来的人力，能够用在中重度真的需要的病人身上。 MOL menegaskan akan berdiskusi dengan MOHW terkait langkah untuk menekan efeknya, terutama untuk menjamin hak dan kepentingan keluarga pasien gejala parah. Selang 9 tahun, Festival Lentera Taiwan kembali digelar di Taoyuan. Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengumumkan lentera utama yang bertajuk Surga Tak Berbatas dan Lentera Tenteng. Adapun desain lentera utama setinggi 18 meter ini menggunakan simbol abstrak modern yang dipadukan dengan elemen cabang olahraga bisbol. Tahun ini Festival Lentera Taiwan akan berlangsung mulai dari 12 hingga 23 Februari di Taoyuan dengan lentera utama bertajuk Surga Tak Berbatas dengan menggunakan bentuk simbol abstrak modern menyatu dengan lentera utama dan lentera geometris. Integrasi AI dan teknologi tangkap gerak mampu menciptakan citra surga futuristik dengan sentuhan teknologi. Sementara itu lampion kecil yang digemari oleh anak-anak, ular meliuk, terdiri dari 7 struktur bagian yang dapat bergerak, fleksibel dan bervariasi, yang mana sesuai dengan tahun ular yang akan tiba. Laba pendapatan BPJS Ketenagakerjaan selama 11 bulan pertama tahun lalu mencatat rekor tertinggi dalam sejarah dengan mencapai lebih dari 1 triliun dolar Taiwan. Dari dana pensiun pada sistem baru mendapat laba sebesar 694 miliar dolar Taiwan. Jika dibagikan kepada 12,72 juta akun rekening yang sah, maka setiap pekerja bisa menerima dividen sebesar 55.000 dolar Taiwan.
Pendapatan dana BPJS Ketenagakerjaan pada November tahun lalu mencapai 93,6 miliar dolar, mencapai total 1,32 triliun dolar pada 11 bulan pertama, mencatat rekor tertinggi. Sedangkan dana pensiun pada sistem baru mencapai 4,58 triliun dolar, angka pendapatan melampaui 690 miliar dolar, sedangkan pendapatan dana pensiun pada sistem lama hanya sebesar 170 miliar dolar. 多多益善啊，现在劳工那么辛苦，对吧？政府基金赚了不少钱啊，那就应该分给这些劳工。 Jika pemasukan dana pensiun pada sistem baru yang mencapai 694 miliar dolar dibagikan kepada sekitar 12,72 juta rekening yang sah, setiap pekerja dapat menerima dividen sebesar 55.000 dolar Taiwan. 在2024年，投资部会分布在国内外的股票跟债券。股市跟债市2024年受到美国联储会降息的影响，表现都还不错，造成劳动基金它的获利表现不错的原因。 Dana BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk membeli saham dan obligasi dalam dan luar negeri. Selain dipicu oleh penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika tahun lalu, dana ini tidak dialokasikan ke pasar yang kurang stabil seperti Rusia dan Tiongkok. Industri kecerdasan buatan juga telah memacu kinerja pasar saham Taiwan. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika dan berkurangnya ambiguitas terkait kebijakan ekonomi juga merupakan salah satu faktor pendukung. Salah satu dari 3 hujan meteor terbesar tahunan, hujan meteor Quadrantris akan mencapai puncaknya sekitar pukul 2 pagi tanggal 4 Januari, yang diperkirakan dapat diamati dengan mata telanjang beberapa jam sebelum dan sesudahnya. Observatorium Nanying Tainan akan menggelar kegiatan pengamatan dari pukul 6 sore hingga tengah malam. Namun apakah hujan meteor dapat terlihat dengan baik? Masih harus tergantung pada kondisi cuaca. Dengan penilaian salah satu dari 3 hujan meteor terbaik, Quadrantris akan mencapai puncaknya pada pukul 2 pagi tanggal 4. Diprediksi akan mencapai seratusan meteor, masyarakat juga dapat mengamatinya dengan mata telanjang. Hujan meteor Quadrantris berasal dari sisa-sisa asteroid dan uniknya sering disertai dengan meteor bolit terang yang melintas di angkasa malam, menghadirkan efek visual yang menakjubkan. Namun periode puncak hujan meteor Quadrantris berlangsung singkat, sebagian besar terkonsentrasi pada beberapa jam sebelum dan sesudah masa puncak, sehingga faktor cuaca juga penting. Jika cuaca baik, berbaringlah di tempat terbuka yang bebas dari polusi cahaya. Cukup memandang langit, maka berpeluang melihat hujan meteor dalam jumlah besar hingga subuh. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan video timelapse Langit Berbintang di Hungaria. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.